Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Rantelimbong dari kelas M235 dengan NIM 230407501060. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi 2 dengan materi menganalisis teori-teori manajemen kelas. Nah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pokok antara teori behavioristik, humanistik, sosial kognitif, disiplin positif, dan disiplin asertif dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama, teori behavioristik. Nah, teori ini berfokus pada pengendalian perilaku siswa melalui pemberian reward atau punishment. Nah, dengan cara ini, guru dapat membuat kelas menjadi tertib. Namun, sebagian siswa biasanya patuh karena pengaruh dari luar, bukan karena kesadaran diri mereka masing-masing. Nah, adapun yang kedua yaitu teori humanistik. Nah, teori ini menekankan pentingnya kebutuhan, motivasi, dan kesadaran siswa. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa bertanggung jawab dan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Meskipun hasilnya membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga ada teori sosial kognitif. Nah, teori ini menekankan bahwa siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, terutama guru sebagai teladan. Nah, selain itu, siswa juga didorong untuk mengembangkan pengendalian diri. Yang keempat ada disiplin positif. Nah, disiplin positif menekankan hubungan saling menghargai antara guru dan siswa, aturan ditegakkan melalui dialog, kesepakatan, dan konsekuensi yang logis. Nah, bukan cuma sekedar hukuman sehingga siswa dapat memahami alasan disiplin dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada disiplin asertif, menekankan aturan yang jelas, konsistensi, dan ketegasan. Guru menetapkan aturan dan konsekuensi sejak awal, lalu menegakkannya secara adil. Nah, pendekatan ini membuat kelas teratur meski terasa lebih kaku. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda, teori manajemen kelas manakah yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar? Dan berikan alasan dan contohnya. Nah, menurut saya, teori manajemen kelas yang paling sesuai diterapkan untuk sekolah dasar yaitu disiplin positif, teori disiplin positif. Nah, alasan utamanya mengapa? Karena siswa SD masih berada pada tahap perkembangan awal dan membangun karakter, sehingga mereka perlu diarahkan dengan cara yang menghargai, membimbing, menumbuhkan kesadaran diri. Dengan disiplin positif ini, guru tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami mengapa aturan itu dibuat dan apa akibatnya jika aturan itu dilanggar. Dengan cara ini, siswa dapat bertanggung jawab, bukan sekedar takut karena adanya hukuman atau tergantung pada hadiah. Nah, contohnya ketika ada siswa yang berlari di dalam kelas. Nah, guru tidak langsung menghukumnya, tetapi menjelaskan bahwa berlari bisa membuat terjatuh dan bisa melukai diri sendiri. Kemudian, guru memberikan konsekuensi yang logis, misalnya meminta siswa tersebut untuk duduk tenang sebelum melanjutkan aktivitas. Nah, melalui pendekatan ini, siswa belajar memahami akibat dari tindakannya sekaligus membangun disiplin secara teratur. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga, bagaimana teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama interaksi antara siswa di kelas? Nah, teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antara siswa di kelas melalui proses modeling, observasi, dan self-regulation. Nah, guru dapat menjadi contoh dengan menunjukkan sikap saling menghargai, kerjasama, dan berkomunikasi dengan cara yang baik.
Nah, sehingga siswa terdorong untuk meniru perilaku guru tersebut. Selain itu, guru bisa mengatur aktivitas belajar kelompok, di mana siswa saling belajar bersama teman-temannya. Misalnya dengan diskusi kelompok kecil atau permainan edukatif yang menumbuhkan kerjasama antara siswa. Nah, dengan melihat teman atau guru yang menunjukkan interaksi yang positif, siswa belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat atau mendengarkan dan menghargai perbedaan. Misalnya, ketika guru memberi contoh mendengarkan pendapat siswa tanpa harus memotong pembicaraan siswa tersebut. Secara bertahap, hal ini akan meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi yang baik, dan menyelesaikan tugas bersama dengan suasana yang harmonis. Nah, adapun pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, susunlah contoh aturan di kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif, lalu jelaskan mengapa aturan tersebut penting. Nah, contoh aturan yang pertama yaitu datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, aturan yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Aturan yang ketiga, dengarkan saat guru atau teman sedang berbicara. Aturan yang keempat, jaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Aturan yang kelima, selesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, aturan-aturan tersebut penting karena memberikan kejelasan dan konsistensi bagi siswa mengenai perilaku yang diharapkan di kelas. Nah, dengan disiplin asertif, guru menegakkan aturan secara tegas namun adil, sehingga siswa tahu batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, aturan mengangkat tangan sebelum berbicara penting untuk melatih keteraturan dan menghargai giliran. Sementara aturan menjaga kebersihan melatih tanggung jawab bersama. Nah, konsistensi dalam menerapkan aturan ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi semua siswa dan juga guru.